Pembangunan belum selesai, takutnya cepat rusak lagi gitu. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Dan ya alhamdulillah rumah ini jadi rumah pencuci dosa ya. Mungkin selama ini kita punya perjalanan cerita lupa, ya insya Allah dengan adanya rumah ini bisa membuka hati buat pemirsa lainnya juga untuk bisa ikut untuk Egon ini dari mana aja santri-santrinya, santriwati? banyaknya dari daerah Sukabumi, Bogor, Ciamis, dari Sumatera. Jadi nanti kalau misalnya memang sudah terlihat prestasinya, nanti kalau mau masuk ke sini mesti tes dulu. Jadi nggak bisa sembarangan, mesti tes, nggak ngerti bentuknya gimana. Jadi yang masuk sini memang yang pintar. Jadi memang yang pintar agama, yang pintar pendidikan lainnya insya Allah. Jadi pengennya memang menjadi pusat pendidikan buat anak-anak sih. Jadi makanya saya tuh kadang saya sibukin anak-anak supaya nggak diundang-undang orang. Jadi saya bilang sama Pak Ustadz, saya nggak demen Pak Ustadz kalau misalnya anak-anak udah diundang-undang orang, dia biarin aja, dia sekolah, dia belajar, dia main, dia kan di lingkungan yang ada. Pak Ustadz, ini ada syaratnya harus hafal berapa juz? Jadi anak-anak sekarang sini ada berapa juz? Kita yang hafal. Tahu ada berapa Pak Ibu? Totalnya ada 100 anak. Pembagiannya berapa laki berapa perempuan? Aigun ini kan ada sekolahnya juga, mungkin Aigun sempat pernah ngisi kelas ngajar apa gitu Kalau Aigun? saya sih nggak perlu ya, karena kan saya bukan dari akademisi. Tapi kita menyiapkan di sini, insya Allah ada pelajaran bahasa Arab. Kita sekarang ada belajar bahasa Inggris, ada juga nanti pengenalan komputer, IT itu juga penting, dan nanti juga ada penyaluran bakat. Jadi mereka itu punya bakat mengarah kemana gitu. Jadi saya berharap mereka lulus SMA juga langsung mendapatkan beasiswa dari kampus Mercubuana. Ya itu udah solid. Jadi kita harus pantau hasil atau nilai-nilai yang dikehendaki dari kampus Mercubuana. Jadi insya Allah mereka langsung lanjut kuliah. Gak usah pusing lagi kuliah nanti kan. Baik, misalnya nanti salah satu dari sini ada yang mau jadi desainer. Oh nggak ada masalah, mau jadi desainer bisa langsung kerja di brand. Karena di brand kalau nggak langsung ngajarin sih kayaknya nggak ada waktu ya. Saya nyari duit aja buat itu. Tapi kalau misalnya mau kerja di perusahaan saya monggo. Tapi base-nya ada di Bandung, jadi nggak ada masalah. Jadi saya pengennya mereka itu setelah mereka lulus SMA, mereka harus mandiri. Jadi mereka udah nggak bisa tinggal lagi di sini. Jadi mereka udah harus tinggal sendiri kampus. Jadi yang bisa tinggal di rumah ini cuma sampai SMA. Aigun selain memberikan bantuan dana biaya untuk pakaian atau seragamnya dibagikan juga bagaimana? Oh ya iya dong, mereka nggak bisa pakai baju lain. Jadi memang udah disiapin satu manja, didesain khusus, kerudungnya, bajunya, semuanya gitu. Dan anak santri saya wajib harus senyum, harus happy. Nggak boleh muka-muka sedih, muka-muka lapar, muka-muka susah, nggak boleh. Jadi harus ceria. Ya karena hidupnya cukup, pendidikannya cukup, makannya cukup. Ya jadi aku pengennya seperti itu. Jadi aku nggak mau anakku menjadi mental yang lemah. Ya karena kita dalam mencari dana, membangun ini nggak ada istilah yang lemah-lemah. Jadi kita benar-benar hardcore. Ini nggak ada kali pembangunan 8 bulan bisa jadi 4 lantai gini nih. Buat aku udah luar biasa banget gitu. Aigun berarti ini gratis buat si 100 siswa di sini semuanya gratis. belajar. Mereka gratis di sini gitu. Jadi mereka pulang hanya setahun sekali, kecuali mungkin kalau ada keadaan yang mendesak gitu ya. Ya kalau kesibukan itu kan juga Allah yang ngatur ya. Jadi saya juga nggak perlu kesini 24 jam, kalau kepikiran apa-apa juga tinggal telepon Pak Ustadz. Jadi kalau saya juga yang saya wanti-wanti karena banyak cerita, banyak kasus di pondok dan segala macam, itu menjadi satu concern saya juga bahwa kamar laki sama perempuan harus
segera jadi, segera dipisahkan gitu. Dan mereka benar-benar harus tahu aturannya, tahu adabnya laki-laki dan perempuan seperti apa supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kan mau ke Dubai nih, jadi nanti mantaunya gimana itu? Punya handphone 24 jam. Jadi Pak Ustadz juga, Pak Ustadz itu tipe yang kalau ditelepon nada 2 kali langsung diangkat. Dan aku titip juga Pak Ustadz, jangan nanti doain yang Puspa. Ya, ntar malam habis Isa doain, pokoknya selamat tidur. Adanya pesantren ini jadi bakat Lisa Ayun atau ini sebenarnya dadakan aja 3 tahun lalu? Apa gimana? Adanya pesantren ini sebenarnya jadi bakatnya Saya atau tuh dadakan? balik lagi orangnya random ya. Saya kalau diminta malah belum tentu saya kasih. Tapi kalau saya ngelihat langsung dan ikut ngerasain itu hatinya benar-benar tergerak. Kemarin itu waktu pas beliau harus keluar dari rumah, aku sempat keliling-keliling cari rumah kontrakan ya Pak Ustadz ya. Akhirnya Pak Ustadz cerita kalau misalnya Pak Ustadz udah mendapatkan tanah wakaf. Berarti ada koneksi antara Aigun dengan pesantren ini gitu ya? Sebenarnya bahwa terjun Apa, langsung ada koneksi antara Aigun hatinya sama Koneksi pasti ada dong gitu, dan lagi pula karena saya kan memang sudah ada grup ya, jadi memang sudah saya wasiatkan keuntungan dari brand aku dialihkan ke sini. Walaupun mungkin kita bangun ini nggak langsung jebret ya Pak Ustadz ya, benar-benar menikmati dari satu tingkat ke tingkat selanjutnya ke tingkat selanjutnya gitu. Jadi saya juga mengajarkan bahwa saat kita minta sama Allah aja sekali doa belum tentu besok langsung ada. Jadi saya pengen anak-anak juga punya mental itu gitu. Jadi bukannya mental meminta tapi mental memohon kepada Allah gitu. Jadi mau segala apapun ya mintanya sama Allah, nanti perpanjangan tangannya bisa lewat dari siapa. termasuk larangan bahwa Pak Ustadz melihat Kaigun yang begitu Jadi makanya semakin banyak yang belanja brand hijab dan penggunaan privé, ya semakin banyak kalian bersedia. Dan saya insya Allah dalam waktu dekat ini akan mengeluarkan kerudung terbaru karena saya harus bergerak lagi untuk Palestina. Jadi untuk misi kemanusiaan Palestina saya harus bergerak lagi. Saya akan membuat hijab eksklusif untuk wanita manja yang akan segera ada di store, yang mana nanti keuntungannya juga langsung kita kirimkan untuk Palestina. Jadi hati ini tergerak lagi setelah beberapa waktu lalu gitu ya, dan kita melihat kemarin kondisinya seperti ini sudah kondusif dan sekarang semakin tidak baik. Jadi tergerak lagi hati saya untuk membuat karya untuk teman-teman kita yang sahabat-sahabat muslim kita yang ada di Palestina. progresnya udah mulai kapan Kaigun? Ya sebenarnya kalau kita hidup, kalau kita sudah ngerasa cukup kan nggak perlu berlebihan ya gitu. Jadi kalau misalnya aku bisa makan enak, kenapa anak-anak nggak bisa makan enak? Makanya kalau anak-anak di sini sama Pak Ustadz diwajibin puasanya gimana Pak Ustadz? Senin Kamis mereka wajib puasa gitu. Jadi secara bergantian ada aja yang kirimin makanan, makan apa. Jadi dalam waktu dekat ini aku juga mau ajak anak-anak jalan-jalan, mau ke aviarinya Irfan Hakim, ini lagi cari tanggal. Jadi pokoknya intinya mereka yang ada di sini adalah tempat mereka tinggal, tempat mereka belajar, tempat mereka menjadi anak yang nantinya bisa menjadi generasi yang baik. Pak Ustadz, apa yang dilakukan oleh Kaigun ini merupakan membangun rumah di surga nggak sih? Ya, itu siapa yang ada di kelihatan tempat yang ibadat Doanya buat Kaigun apa Pak? dengan terbaik. Beliau selalu kita mungkin tidak bisa bertemu setiap saat dan setiap hari, tapi insya Allah anak kemudian beliau sehat dan dengan Jadi Pak Ustadz doain juga insya Allah tanggal 26 ini nanti aku akan haji. Insya Allah bisa jadi haji yang makmur walaupun mendadak berangkatnya, tapi insya Allah bisa istiqomah di dalam hati karena aku manusia pasti ada yang kuatkan. Jadi ya itu aja sih. Aku belum yakin sih aku berangkat haji karena aku minggu lalu juga baru daftar insya Allah, dan aku nggak ngajak siapa-siapa, nggak berani ngajak siapa-siapa juga karena tahu sendiri kalau biaya haji itu seperti
apa. Tapi ya udah berangkat aja lillahi ta'ala. Pasti di sana banyak teman, banyak orang-orang baik. Insya Allah bisa menjalankan ibadah haji dari hari pertama sampai